Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di sini pada segmen ngaji sambil ngopi. Ya, sebelumnya jangan lupa dukung dakwah channel YouTube kami dengan nama Majelis Ratib Serpong Jaya Official ya, dengan like, komen dan subscribe. Jangan lupa ya guys. Oke, malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai sholat safar. Nah, di sini kita udah hadir nih tuan guru kita sapa dulu, Al Ustadz Yan Bahtiar. Gimana Ustadz malam ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ya, alhamdulillah. tetap semangat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kita sapa juga jamaah kita Pak Jajang. Pak Jajang. Nih, jauh dari Cianjur. Jauh-jauh nih Pak Jajang dari Cianjur nih, luar biasa ya. Jamaah kita ya. Gimana Pak Jajang malam ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik, kita langsung aja ke pertanyaan kepada guru kita. Saya mau nanya nih Ustaz, Ya. dalam perjalanan jauh ini kan kita melakukan sholat safar ya. Sebenarnya sholat safar itu kapan dilakukan dan bagaimana syarat-syaratnya? Monggo Ustaz dijelaskan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, calon-calon surga. Amin ya Amin. Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman serta Islam. Amin. Alhamdulillahi wa kafa wa ala alihi wa sahbihi manittaba'a wal huda wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ya Shahibul Majlis Bapak Bambang Setiawan, semoga senantiasa Allah beri kesehatan ya. Amin amin. Dan juga jamaah sekalian yang mendengarkan, semoga senantiasa Allah istiqomahkan ibadah. Amin ya Allah. Mengenai tata cara sholat safar, yaitu kita dianjurkan apabila kita akan berziarah atau keluar kota ya. Misalkan kita ada tugas kantor nih, mau ke Bali ya, atau mau ke Bandung ya. Nah itu kan meninggalkan rumah tuh, keluarga kita tinggalkan ya. Nah itu disunahkan tuh, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, hendaknya kita untuk meraih pahala perjalanan kita itu harus melaksanakan sholat safar. Nah, bagaimana tata caranya ya? Yaitu pertama, kalau kita mau ziarah ya, ini wabil khusus ziarah ya, ziarah kepada wali-wali Allah ya. Pertama yaitu tata caranya, sebelum berangkat hendaknya sholat sunat safar 2 rakaat berlandaskan hadis Al-Muqtam bin Al-Muqaddam As-Sahabi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma khallafa ahadun inda ahlihi afdalu min raq'ataini yarka'uha indahum hina yuridu safaro. Artinya tiada suatu pun yang lebih baik ditinggalkan oleh seseorang pada keluarganya kecuali sholat 2 rakaat yang dikerjakannya ketika hendak melakukan perjalanan. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah, kalau hendak melakukan perjalanan, meninggalkan rumahnya itu harus kita melaksanakan sholat sunat safar 2 rakaat. Bagaimana tuh lafaz niatnya? Kita kan orang aswaja nih, boleh nggak sholat nggak pakai usoli kan gitu ya? Nah, usoli itu lafaz ya, jangankan usoli ya, nyanyi aja boleh
Iya kan? Kenapa? Karena di luar sholat. Sholat itu kan ya pembukanya adalah takbir. Ini kan sebelum takbir ya. Nah, jadi lafaz niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas safari rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allah. Nah kita niat itu ketika takbir ya. Saya niat sholat sunat safar menghadap kiblat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dalam hati ya. Bar. Nah, seperti biasa baca iftitah. Setelah baca iftitah kita baca Fatihah. Kemudian habis baca Fatihah kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, itu pada rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya. Ada riwayat lain mengatakan rakaat pertama membaca surat Al-Falaq. Ada riwayat lain ya. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Falaq dan rakaat kedua membaca surat An-Nas. Nah, boleh juga gitu. Dan yang lebih utama menggabungkannya tuh keduanya. Itu diterangkan di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi halaman 216 bab azkaruhu inda iradatihil khuruji min baitihi. Nanti yang punya kitab Al-Azkar An-Nawawi bisa dilihat tuh halaman 216, yaitu babnya azkaruhu inda iradatihil khuruji min baitihi. Jadi bagusnya menggabungkan. Maksudnya menggabungkan gimana? Tadi kan yang kalau yang tahap pertama setelah Al-Fatihah baca kuliah dan kulhu. Nah, ada riwayat lain Al-Falaq sama An-Nas. Nah, sekarang digabungkan aja. Baca yang pertama itu baca kuliah, yang kedua baca An-Nas. Boleh gitu. Jadi digabungkan dua pendapat tersebut. Kemudian zikir setelah kita melaksanakan sholat sunat safar, setelah salam, zikirnya ya seperti biasa nih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Nah, sampai alhamdulillah sampai wa dhalin. Kemudian baca Al-Quraisy. Ila fi Quraisyin. Serta ayat kursi. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Dan dilanjutkan nanti berdoa dengan hati yang ikhlas dan dengan ahli yang ikhlas dan patuh dan penuh kelembutan. Di antara doa yang lebih baik adalah doanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asta'inu wa alaika atawakkalu. Allahumma zalilu li su'ubata amri wasahil alayya masyaqqata safari warzuqni minal khairi aksaru mimma udlub wasrif anni kulla syarr rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma inni astaghfiruka wa astaudiuka nafsi wa dini wa ahli wa aqaribi wa kullama an'amta alayya wa alaihim bihi min akhirati wa dunya fahfazna ajma'in min kulli su' ya karim. Nah, itu doa sholat sunat safar. Yang enak
besok kan kita kumpul jam 6 ya. Nah setelah kumpul kita sama-sama ada sholat. Nanti saya yang imam. Ya tapi ini kan sunat ya ininya ya. Jadi saya pimpin cuma ikut gerakan, gak usah pakai imaman gitu loh. Gerakannya ikut saya, nanti saya pimpin doanya gitu. Ya supaya nanti kita biasakan setelah gitu. Bahkan nanti kalau kita di rumah kita ini kan dalam rangka. Jadi niatnya tetap adaan, Ustaz. Adaan boleh, adaan itu artinya kan waktu itu. Nggak pakai adaan juga boleh. Nggak pakai adaan juga boleh. Jadi setelah kalau kita di rumah sendiri nih ya, setelah melaksanakan sholat ini kemudian doa, kemudian kita mau keluar tuh, ya diperintahkan tuh kalau keluar rumah mau pintu keluar tuh kita kaki kiri dulu kakinya. Kaki kiri. Kemudian kita lihat langit-langit, baca tuh Allahumma inni an azilla au udolla au azilla au azlama au uzlama alayya. Setelah itu baca Al-Ikhlas 11 kali baru kita berangkat. Sama umroh juga begitu. Umroh itu kan kita meninggalkan rumah. Pokoknya segala sesuatu yang kita tinggalkan tuh mau berangkat ya, meninggalkan keluarga, biasakan dengan melaksanakan 2 rakaat sholat sunat safar. Kita kan yang dikejar gini ganjaran ya, buat nanti ini tabungan kita buat di akhirat. Nanti soal kita ketika ditimbang ya amal kita tuh ya itu yang sekarang kita berusaha nih cari ganjaran ini. Makanya ganjaran udah dapat, jangan sampai bocor. Bocornya dengan apa? Gibah. Jangan sampai kita melakukan gibah. Orang gibahin kita nggak apa-apa, pahalanya kita dapat. Tapi kita jangan melakukan gibah. Apa sih gibah? Gibah ngomongin orang. Maksudnya begini, si Fulan bin Fulan kayaknya budak tuh dia. Budak tau nggak? Nggak denger. Nah, ternyata dia denger. Oh, itu kita kan ngomongin dia. Ternyata dia nggak budak ya. Jadi fitnah jadinya. Kalau ternyata emang dia budak, berarti gibah. Jadi dua-duanya nggak bener nih. Sama nggak bener ya. Dua-duanya nggak bener. Ngomongin orang itu. Kalau dia kejadiannya kita omongin benar, adalah gibah. Kalau tidak benar, jadi fitnah. Maka kita hindari semua ini, ya. Kita di dunia ini tujuannya untuk ya bersilaturahim, rumah tetangga, apa semua hubungan baik. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah itu ada 2. Ya ada yaitu hablum minallah. Nah, kita urusan kita sama Allah, sholat, zakat ya. Nah, itu sama Allah ya. Tapi yang manusia hubungan sama Allah udah bagus secara vertikalnya. Nah, kemudian yang secara horizontal nih kepada tetangga, kerabat mesti baik tuh. Jangan hubungan sama Allah baik, sama tetangga nggak baik. Nggak boleh, itu mesti kita perbaiki ya. Mudah-mudahan dengan ini ya yang tadinya biasa nggak baik sama tetangga dirubah dah. Ya, supaya ada kebaikan. Karena nanti perbuatan kita nih yang pertama nuntut nanti di akhirat ketika kita dalam pengadilan Allah nanti itu tetangga kita, sebelah tetangga kita yang paling nuntut pertama tuh. Makanya kita jaga ya sama tetangga harus baik-baik gitu. Bahkan Rasulullah perintahkan tuh kalau masak, kalau kita nggak ada niat untuk membagi, kita tutup rapat-rapat tuh masakan kita. Jangan sampai tercium baunya. Yang bagus mah ya biasa aja, kita bagi aja dah. Walaupun kuahnya, tapi jangan kuahnya mulu. Ya mudah-mudahan ya ada manfaatnya ya. Ada yang mau ditanya? Sudah cukup jelas sih penjelasannya. Untuk jelasnya besok kita praktekkan ya. Kita mau besok alhamdulillah ya, mohon doa dan ridhonya ya. Agar kami besok ikut Majlis Al-Bantani di Lempuyang Tanara dalam rangka Maulid Agung yang dipimpin oleh tuan rumah yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Fahrudin Al-Bantani. Kita doakan guru kita semoga senantiasa Allah beri kesehatan dan juga keluarganya, juga ilmunya dan pesantrennya Gausul Ibad ya, serta jamaahnya. Semoga senantiasa Allah beri kesehatan dan Allah istiqomahkan ibadah kita ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kopinya diminum ya. Ngaji sambil ngopi. Bismillah. Ya, demikianlah penjelasan dari guru kita. Jika masih ada pertanyaan dari para jamaah, silakan mengetik di kolom komentar. Ya, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita. Baik, demikian dari kami.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.